Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita merasakan musim penghujan sudah mulai datang, terutama di Pulau Jawa ini. Hujan sudah mulai merata di mana-mana. Tetapi juga ada beberapa yang menjadi badai dan yang kemudian banjir. Tetapi badai yang paling parah yang pernah saya alami adalah ketika gempa bumi di bagian selatan Jogja. Gempa bumi itu yang membuat orang waktu itu banyak orang yang harus tidur di tenda. Banyak yang meninggal karena kerubuhan atau kerobohan rumahnya. Banyak rumah-rumah yang hancur, semuanya seperti mau kiamat saja. Tetapi itu ternyata belum seberapa ketika kita membayangkan bagaimana tsunami terjadi di Aceh. Tsunami itu menghancurkan banyak orang, sampai orang air mata habis karena apa? Menangis yang tiada henti. Bahkan mayat-mayat orang tidak ada yang mengurus karena setiap orang membutuhkan bantuan dan kemudian akhirnya dimakamkan secara massal. Mayat-mayat yang ada di sana kemudian tidak ada sampai berhari-hari yang merawatnya, yang kemudian menguburkannya. Dan ini menjadi suatu pukulan bencana yang seakan-akan menjadi kiamat. Saudara-saudari yang terkasih, kehancuran itu juga menjadi tanda supaya orang mulai bangun lagi, mempunyai semangat baru lagi, mempunyai seluruh harapan akan hidup baru. Maka ketika Yesus memberi gambaran tentang kehancuran Yerusalem, itu juga menggambarkan kehancuran seluruh bangunan yang seakan-akan kita bangun tanpa Tuhan, melupakan Tuhan. Maka Injil hari ini bicara tentang keruntuhan Yerusalem, kita akan mendengarkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang ada di pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, kita teringat minggu ini merupakan minggu peralihan dari tahun liturgi. Minggu peralihan karena minggu lalu itu penutup liturgi tahun B, yaitu liturgi genap yang
perayaan Hari Raya Kristus Raja, dan minggu depan Advent yang pertama itu kita mulai dengan tahun liturgi yang baru. Maka tahun liturgi yang baru dimulai dengan Advent, penantian kelahiran Tuhan. Angkatlah kepalamu karena Sang Penyelamat sudah datang. Tentu saja bacaan kali ini atau minggu ini menyiapkan bacaan-bacaan di mana akan ada harapan baru setelah kekacauan, kehancuran Yerusalem. Akan muncul masa baru, masa penantian dengan penuh harapan. Kanak-kanak Yesus yang dinantikan, dan kemudian itu menjadikan harapan kita. Untuk sampai pada penerimaan akan Mesias, akan kanak-kanak Yesus, perlu diruntuhkan seluruh Yerusalem. Bangunan yang kokoh kuat. Di dalam gambaran perjanjian lama, Yerusalem bait Allah itu sesuatu bangunan yang kuat, yang dapat diandalkan. Tetapi itu pun akan hancur. Untuk menyiapkan atau untuk kemudian menyambut Sang Penyelamat, angkatlah kepalamu karena penyelamat sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menyambut tahun di mana Tuhan memberikan suatu kelepasan, tahun penyelamatan, untuk memberikan kita kehidupan, maka kita perlu membongkar bangunan-bangunan yang kita bangun sendiri. Bangunan kesombongan, bangunan keangkuhan, bangunan yang kita pikir bahwa kita ini bekerja keras untuk mendapatkan semua materi yang ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tetapi kita tidak pernah memberikan waktu untuk anak dan istri kita. Bangunan di mana kita merasa paling benar sendiri. Kemudian kita harus merontokkan itu semua. Bangunan di mana kita seakan-akan merasa bahwa kita paling mampu. Bangunan di mana kita merasa nyaman dengan segala persahabatan yang kadang-kadang tidak produktif, tetapi hanya pokoknya enak, terlindungi secara manusiawi, dan disitulah harus kita hancurkan bangunan-bangunan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman. Saya merasa saya ini menjadi orang yang hebat di dalam pendidikan. Saya tanpa belajar itu biasanya mendapat nilai yang lumayan. Ketika saya mencoba studi di beberapa tempat seperti waktu di Jakarta, belajar filsafat, belajar teologi, kemudian disuruh tugas belajar di Filipina, di UP, University of the Philippines, seakan-akan semuanya serba mudah, seakan-akan semuanya mendapatkan semacam prestasi. Maka kemudian saya merasa saya yang paling hebat. Tetapi suatu saat saya diajak untuk mencoba merenungkan, membuat suatu film atau sesuatu yang seharusnya menarik, dokumentasi sederhana. Waktu itu saya baru pulang dari studi. Kemudian saya tentu saja dengan nilai-nilai, dengan student award, dengan macam-macam yang saya dapatkan, saya merasa bangga. Bahkan saya mendapatkan beasiswa, mendapatkan beberapa uang saku selama studi. Itu membuat saya merasa saya hebat. Tetapi begitu pulang saya ditugasi untuk membuat satu video pendek. Waktu itu hanya membuat semacam ringkasan video saja. Dan kemudian video itu karena saya sebelumnya belum terlalu mendalami tentang dasar-dasar kamera dan seterusnya. Maka saya membuat videonya itu justru tidak bisa diedit. Karena apa? Setiap kali syuting ke sana, saya geser ke sini, saya geser ke situ, sehingga tidak ada semacam
shot yang stable, sama kamera itu video yang sungguh-sungguh diam supaya bisa diedit kemudian dengan smooth. Mungkin aliran sekarang aliran yang selalu ke sana kemari, tetapi pada waktu itu aliran yang tidak sesuai atau tidak dinikmati karena orang tidak bisa menikmati gambar yang selalu bergerak terus. Dan kemudian saya merasa terpukul karena apa? Ternyata di dalam membuat video itu saya masih dalam taraf awal. Saya masih kesana kemari. Bahkan video yang dihasilkan oleh saya, shot-shotnya sebelum diedit, itu tidak bisa diedit karena terlalu banyak gerak kesana kemari. Dan itu menunjukkan bahwa saya masih pemula dalam bidang itu. Maka kemudian setelah itu saya runtuhkan seluruh kesombongan saya. Saya runtuhkan seluruh yang ada dalam diri saya, keyakinan bahwa saya hebat. Hasil studi saya baik, bahkan semuanya menjadikan saya cum laude. Tetapi ternyata ketika mempraktekkan itu, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Bahkan yang sedang-sedang saja pun tidak bisa saya hasilkan. Maka saudara-saudari, setelah itu saya belajar banyak. Saya mencoba dengan kerendahan hati belajar untuk memenuhi segala tugas saya itu. Pelan-pelan. Tetapi semua bangunan yang mengatakan saya sombong ini harus diruntuhkan dulu sebelum saya memasuki belajar dan kemudian mengembangkan segala hal dalam mengedit tersebut. Semoga kita semua juga merendahkan, menghancurkan tembok-tembok yang kita bangun sendiri, yang justru mengasingkan kita dari Tuhan, mengasingkan kita dari orang-orang yang kita cintai, supaya kita membangun dalam kebersamaan bersama mereka dan bersama Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.